mengantar kita dalam sebuah permenungan dengan tema yang mungkin sebagian besar di antara kita agak terkejut, bisa jadi dengan pilihan tema ini, tetapi supaya keterkejutan itu nanti bisa dijelaskan, saya akan membagikan refleksi saya ini dalam PowerPoint. Saya mohon izin untuk share screen. Oke. Ya. Ini dia. Semoga terbaca ya. Boleh mati. Masuk. Hidup sebagai penugasan sementara. Oke. Baik. Ini sebuah tema yang akan membantu kita malam ini untuk melihat. Ini salah satu cara pandang yang kitab suci pakai ketika mendefinisikan atau ketika menggambarkan dalam metafora hidup kita itu seperti apa. Salah satu yang dipakai adalah ini. Hidup sebagai penugasan sementara. Gambar ilustrasi ini sebagian kecilnya menampilkan apa yang menjadi tema. Nah, sebuah kembang api yang dibakar, kemudian dia menyala. Ini menggambarkan juga bahwa nyalanya itu punya batasan waktu. Nah, tidak selamanya dia bersinar. Begitupun hidup kita ternyata ada dalam kesementaraan, dalam durasi waktu. Untuk sebagian besar orang durasinya panjang, juga sebagian lagi singkat, dan sebagainya. Nah, ini. Saya hendak memulai dengan satu penggambaran yang umum dengan dasar-dasar kitab suci supaya membantu kita melihat apa sudut pandang kitab suci ketika melihat hidup sebagai penugasan sementara ini. Nah, jadi kitab suci menggambarkan bahwa sifat kehidupan di bumi ini singkat, sementara, dan fana. Ini penggambaran yang kerap kitab suci pakai. Singkat, sementara, dan fana. Ini satu penggambaran yang punya dasar. Kehidupan ini diibaratkan seperti kabut atau pelari cepat atau bagai nafas dan segumpal asap. Kabut itu kan kalau dia muncul, misalnya pada saat-saat situasi hujan atau sore hari, ketika siang atau pagi hari dia sudah hilang. Nanti adanya itu dalam kesementaraan. Pelari cepat, dia dikenal sebagai seorang pelari sejauh dia memulai lintasannya itu dari titik start sampai garis finish. Ada yang berlari cepat mungkin dengan jarak 100 meter, ada yang 500, atau yang lebih panjang kalau lari maraton dan sebagainya. Gambaran hidup pun demikian. Atau seperti nafas. Nafas sekali tarikan dan sekali hembusan. Nah, jadi hampir tidak ada orang yang selama hidupnya dia menarik nafas satu kali dan hembus pada saat terakhir. Tidak. Tapi terjadi satu dinamika. Ya, gambaran. Atau segumpal asap. Asap itu dia baru muncul kalau ada sebab atau sumber yang menghasilkan asap. Misalnya asap itu sejauh api menyala atau api dinyalakan, maka asap muncul. Atau kalau muncul dari kendaraan bermotor, sejauh mesin kendaraan itu dinyalakan, kalau asap itu muncul. Nah, dan dia pun akan hilang dengan segera. Begitu, ini satu situasi yang coba kita hubungkan dengan pengalaman konkret. Nah, bahkan kitab suci menulis demikian. Dalam kitab Ayub dikatakan, sebab kita seperti anak-anak kemarin, hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi.
Nah, seperti anak-anak kemarin, artinya seolah-olah baru ada dan tiba-tiba hilang, lenyap. Sebentar ada, pada saatnya sudah tidak ada. Atau hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Kalau kita melihat bayangan itu sesuatu yang ada kalau ada objek utamanya. Nah, makanya bayangan akan hilang kalau objek utamanya juga hilang. Hidup kita pun demikian. Nah, bayang-bayang itu ada ketika ada cahaya. Dan cahaya tidak selamanya ada, bayangan kita pun biasanya kalau dalam gelap kita tidak kenal lagi ada bayangan dan sebagainya. Ini mau menggambarkan betapa hidup kita juga ini sementara, bagai kabut, bagai pelari cepat, bagai segumpal asap, bagai nafas, seperti anak-anak yang baru kemarin. Hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan yang mau menggambarkan satu hal tadi, bahwa hidup kita ini ada dalam kesementaraan. Ya. Tema ini memang seolah-olah tema yang pas untuk menutup tahun, tetapi ini satu gambaran yang baik untuk melihat sejauh mana hidup kita ini telah dihidupi dan selanjutnya kemana hidup ini akan kita bawa. Kurang lebih demikian. Maka lupa diri kalau kita ini lebih nyaman dan menyukai negeri asing ini daripada rumah dan tanah air kita sendiri. Nah, ini pelan-pelan saya mengajak kita untuk melihat satu realitas yang lain. Sebagai kebalikan dari hidup yang sementara tadi, hidup yang singkat dan fana. Kebalikan situasinya adalah kekal, panjang, dan baka. Jadi ibaratnya kita selama ada di bumi ini semacam mendiami suatu negeri asing. Ini bukan tempat kediaman kita yang sesungguhnya. Atau ibarat satu tempat singgahan, transit menuju satu perjalanan yang lain dan sebagainya. Nah, jadi karena tempat tinggal kekal kita bukan di sini, maka tadi diungkapkan dalam bahasa yang mungkin agak menggelitik, lupa diri kalau kita lebih nyaman dan lebih menyukai negeri asing ini daripada satu tanah air yang menjadi asal dan tujuan kita. Nah, itu yang dalam bahasa rohani dikatakan surga. Hidup di bumi adalah persiapan untuk kediaman kekal di surga nanti. Ini iman kita. Maka untuk menjaga agar kita tidak terlalu terikat pada dunia, Tuhan kerap membiarkan kita merasakan kesedihan-kesedihan, ketidakpuasan dalam hidup, dan keinginan-keinginan yang selalu tidak terpuaskan. Ya. Ini satu penggambaran, mungkin untuk menjelaskan mengapa hidup kita di bumi ini sering dilanda kesedihan. Kenapa tidak selamanya kita bersuka cita saja? Atau kadang kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang kita tidak puas dan mengeluh dengan hidup. Banyak harapan-harapan yang seolah tidak terpuaskan dan sebagainya. Jadi ini satu cara lain untuk kita melihat. Bisa jadi ini adalah cara yang Tuhan pakai. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu terikat dengan dunia ini. Makanya tadi dikatakan, dirumuskan dalam kalimat itu. Tuhan membiarkan kita merasakan kesedihan-kesedihan. Bahkan kesedihan yang berulang-ulang. Kesedihan yang sama. Atau ketidakpuasan terhadap hal yang sama berulang-ulang. Dan keinginan-keinginan yang tidak selalu terpuas. Sejadi kecenderungan ini adalah cara yang Tuhan pakai supaya kita mengarahkan pandangan, fokus, harapan, dan impian kita itu pada sesuatu yang lebih stabil, lebih kekal.
Mungkin ini satu cara lain untuk kita melihat. Kalau hidup kita mungkin diliputi begitu banyak kesedihan, ketidakpuasan, perasaan mungkin ya, kecewa dan sebagainya, itu bisa jadi satu tanda sederhana bagi kita, seakan-akan kita hendak diingatkan oleh Tuhan. Benar bahwa kita tidak pernah akan benar-benar bahagia selama di sini, di bumi ini. Mengapa? Karena bumi bukanlah rumah terakhir kita. Karena bumi bukan rumah terakhir kita, maka kebahagiaan kita itu belum benar-benar penuh ketika ada di sini. Belum benar-benar penuh. Bukan berarti tidak sama sekali. Kita harus punya pengalaman sekilas, kita harus bisa merasa bahagia dulu supaya kita bisa menginginkan atau merindukan kebahagiaan. Sama halnya, kita baru bisa tahu apanya penghiburan kalau kita dihadapkan pada situasi yang memberi kita pengalaman-pengalaman duka. Kita akan tahu apa maknanya harapan kalau kita dihadapkan pada situasi-situasi yang membuat kita kerap kali kecewa dan putus asa. Maka ini satu penggambaran untuk melihat bahwa selama kita masih berada di sini, kita tidak akan pernah benar-benar merasa bahagia. Karena bumi bukanlah rumah terakhir kita. Oke. Ini sebuah analogi yang membantu kita supaya makin mengakarkan refleksi. Misalnya, sama halnya dengan seekor ikan, dia tidak akan pernah benar-benar bahagia, bahkan tidak bisa hidup di daratan, karena ikan itu dijadikan untuk air, untuk hidup di air. Nah, kita pun demikian, tidak pernah benar-benar bahagia di bumi, karena kita diciptakan atau ditakdirkan untuk hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Itu. Begitupun seekor elang yang diciptakan dengan sayap yang perkasa itu, dia tidak akan pernah bisa merasa puas jika dia tidak diizinkan terbang. Karena elang diciptakan untuk menjelajahi angkasa. Menjelajahi angkasa. Demikian pun kita. Jadi kita pun tidak akan pernah benar-benar menjadi puas di bumi ini karena kita dijadikan untuk sesuatu yang lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi memang kita akui refleksi yang bagian ini tentang kehidupan kekal ini memang kami juga para imam memang menyadari betul kurang diberi porsi yang cukup untuk ini. Jika dibandingkan dengan saudara kita di sebelah misalnya, hampir semua khotbah-khotbah ceramah itu bicara juga tentang hidup setelah hidup di bumi ini. Upah tentang hidup di akhirat. Tetapi juga di satu sisi, kita tetap harus optimis melihat hidup saat ini sambil berharap untuk satu hidup lain yang kita belum punya gambaran atau kita belum tahu persisnya seperti apa. Tapi iman kita membawa kesadaran bahwa pada saatnya kita akan menuju ke sana. Begitu. Jadi kita pun tidak akan pernah benar menjadi puas karena kita dijadikan untuk sesuatu yang lebih dari sekedar ada dan hidup saat ini. Maka Santo Petrus menasihatkan demikian. Jangan memusatkan perhatian pada mahkota-mahkota yang sementara. Mahkota yang sementara itu apa? Setiap kita bisa jadi memiliki mahkota-mahkota sementara yang khas dan unik. Orang tertentu bisa jadi itu adalah jabatan, atau karir, pekerjaan, ataupun status sosial, atau apapun itu. Itu bukan tidak penting, tetapi dari satu cara pandang yang lebih luas, Santo Petrus mau mengingatkan
bahwa mahkota-mahkota itu hanya akan kamu kenakan dalam kesementaraan. Tetapi ada mahkota yang jauh lebih kekal yang juga harus kita kejar, harus kita persiapkan, dan harus kita pelihara. Jika demikian, kalau perjuangan kita adalah untuk mengusahakan satu mahkota yang lebih kekal, yang bernilainya lebih jauh dari sekedar mahkota yang sementara tadi, pertanyaan kita adalah, apa yang akan menjadi jaminan dari kesetiaan kita? Kalau kita sudah berjuang untuk hidup baik, kalau kita sudah berupaya untuk tekun menghidupi dan menghayati kekatolikan kita, kira-kira apa yang menjadi jaminan dari kesetiaan iman kita itu? Karena ternyata dari beberapa tokoh kitab suci kita lihat bahwa akhirnya pun sepertinya tidak memberikan satu jaminan kebahagiaan dan kemuliaan. Misalnya, kita ingat kisah tentang Rasul Paulus. Dia seorang pewarta yang ulung, teladan yang setia dalam pewarta. Tapi pada akhirnya hidupnya pun berakhir di penjara. Mungkin kita akan bertanya, apakah akhir dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu demikian? Mungkin kita mulai berpikir demikian. Nah, maka supaya penderitaan makin berkurang, ya makin jauhlah hidup dari Tuhan. Sejadi, misalnya. Nah, karena Santa Teresa Avila itu pernah membuat satu guyonan yang sangat rohani di buku hidupnya. Dia katakan, ah Tuhan, sekarang saya tahu alasannya mengapa engkau memiliki sangat sedikit sahabat. Karena engkau memperlakukan sahabat-sahabatmu dengan cara-cara yang kadang menyakitkan. Betul juga. Karena hampir setiap orang-orang dekat Tuhan adalah orang-orang yang juga dia beri salib dan penderitaan untuk dia tanggung. Orang-orang yang terbukti setia di mata Tuhan adalah orang-orang yang juga setia dengan apa yang dipercayakan kepada. Ini baru Rasul Paulus. Kalau mau riwayatkan akan lebih banyak lagi tokoh dalam kitab suci, yang kita lihat ketika hidupnya mereka mengerjakan hal yang luar biasa untuk Tuhan dengan hidupnya. Tetapi jaminan dari kesetiaan iman mereka itu seolah-olah tidak seimbang dengan perjuangan dan pengorbanan yang mereka beri. Yohanes Pembaptis juga misalnya, dia seorang yang setia, mengajarkan, menegakkan kebenaran dengan lantang dan berani. Tapi pada akhirnya hidupnya berakhir, kepalanya dipenggal. Kepalanya dipenggal. Akhir hidup yang bagi kita, kalau kita melihat secara normal, secara manusiawi, ini akhir hidup yang tidak sepadan dengan perjuangan kita, misalnya. Kita mau katakan demikian. Dan begitu juga ada begitu jutaan orang yang setia lainnya yang mati sebagai martir. Mereka kehilangan segalanya atau mencapai ajal tanpa ada hasil apa. Dalam gereja kita ada begitu banyak kisah heroik tentang kemartiran. Itu adalah orang-orang yang setia dengan imannya. Tapi bagaimana? Seolah-olah hidup mereka itu hilang begitu saja. Dan sebagainya. Ini penggambaran-penggambaran yang sekiranya membantu kita untuk melihat. Kira-kira kalau demikian, apa yang menjadi jaminan bagi kesetiaan kita? Kalau yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh kitab suci paling besar sekalipun, seolah-olah satu hidup yang sudah berakhir dengan kematian. Oke, jaminan bagi kesetiaan kita itu sebetulnya satu keyakinan iman ini. Bahwa akhir dari kehidupan itu bukan menjadi akhir. Kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan. Ini jaminannya. Sekalipun kita mengalami kematian,
orang-orang kudus yang tadi kita lihat, jutaan orang martir yang mati sebagai martir juga. Benar bahwa mereka mati, tetapi hidup mereka belum berakhir. Akhir dari kehidupan bukanlah kematian, tapi justru sebuah awal. Maka dalam doa privasi, khusus privasi Arwa itu kan selalu dikatakan bahwa hidup tidaklah dilenyapkan, melainkan hanya diubah. Hidup hanya diubah, bukan dilenyapkan. Itu. Ini dasar iman yang kita yakin. Ada sebuah kisah yang menarik. Suatu ketika seorang misionaris, dia imam, baru pulang dari tempat misi, katakan demikian. Dia kebetulan sekapal dengan bupati, seorang bupati dari tempat dia berasal. Sambutan luar biasa diberikan untuk bupati itu. Dia seorang pejabat pemerintah kan, nah, kenal oleh banyak orang. Tetapi tidak ada satupun yang memberikan sambutan untuk sang misionaris ini. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menyelinap di tengah kerumunan itu, dia pergi dengan kecewa dan berat hati. Dan dia mulai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau lupa apa yang sudah saya buat ketika saya di tempat misi? Yang saya sudah lakukan untuk orang-orang yang kau percayakan kepadaku. Atau ungkapan lain yang mau mengatakan bahwa dia begitu kecewa. Seorang bupati ini yang juga, ya mungkin dia membandingkan dirinya, dia buat lebih banyak untuk orang banyak daripada bupati itu. Lalu dia mulai mengeluh secara spontan demikian. Tetapi tiba-tiba seolah dia semacam mendapat satu jawaban dari Tuhan. Tuhan seakan mengatakan demikian. Tapi anakku, kamu belum pulang. Tuhan seakan mau katakan, selama kamu hidup, masih banyak hal yang harus kamu kerjakan. Dan kamu belum pantas untuk menerima sambutan, selain ketika kamu sudah pulang ke rumah. Ini semoga membesarkan hati kita juga yang mungkin ketika ada pengorbanan-pengorbanan kita, pengabdian kita mungkin terhadap keluarga atau terhadap orang lain, kita kerap tidak mendapat apresiasi yang sewajarnya, atau bahkan disalah mengertikan kebaikan kita. Cukup ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari tugas yang Tuhan percayakan dengan hidup kita. Dan karena kita belum pulang, maka penyambutan yang luar biasa untuk kita, Tuhan belum izinkan itu. Tuhan sudah siapkan penyambutan yang luar biasa, tapi pada saatnya nanti. Amin. Nah, kalau amin, haleluya, hampir selesai ini. Nah, haleluya, ini sudah jadi seperti ini. Tetapi ini mau mengatakan bahwa benar, kadang hal-hal yang mungkin yang membuat kita kecewa dalam pelayanan karena kita masih mencari imbalan dari manusia. Sementara Tuhan menjanjikan satu imbalan lain yang kekal, maka Tuhan katakan, tapi anakku, meskipun kamu menginginkan penyambutan luar biasa di bumi ini, kamu belum pulang. Kamu belum pulang. Gitu, Bu Lucia Melan. Jadi sejauh belum pulang, jangan dulu menanti itu penyambutan. Ini pun bicara tentang hidup kita. Masih banyak hal yang kita harus kerjakan. Maka ketika kehidupan kita menjadi sulit, diliputi banyak keraguan, atau bahkan bertanya dalam hati, apakah hidup bagi Kristus layak diperjuangkan? Ingat, kita belum pulang. Karena kita belum pulang, masih berada di tempat di mana kita diberikan misi, diberikan suatu tugas untuk dikerjakan, maka kesulitan akan selalu kita hadapi. Keraguan-raguan juga akan kerap menyelimuti, dan bahkan kesadaran kita, bahkan dalam pengalaman tertentu, kita tidak benar-benar bisa untuk menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup. Kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman demikian, itu tanda bahwa kita memang masih belum pulang. Kita masih ada di tempat ini. Jadi saat kematian pun
kita sebetulnya tidak meninggalkan rumah. Kita justru pulang ke rumah. Kalau kita membawa refleksi ini mungkin dalam kesadaran kita, maka kita akan mulai memperlakukan suatu peristiwa duka itu dengan pandangan, cara pandang yang berbeda. Betul, selalu ada perasaan duka, perasaan kehilangan di hadapan suatu kematian. Tapi dari sudut pandang iman, dari kacamata kitab suci, kita selalu melihat setiap peristiwa kematian adalah peristiwa pulangnya orang yang kita cinta itu kembali ke rumah asalnya. Karena rumah yang sebenarnya yang harus kita diami bukan rumah yang kita bangun di bumi ini, tetapi rumah yang Tuhan sediakan di sana. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus katakan, Aku akan pergi dan menyiapkan banyak tempat bagimu. Banyak tempat tinggal bagimu. Maka tidak usah khawatir bahwa kita akan ketiadaan tempat untuk tinggal pada waktu Tuhan. Tapi khawatirlah bahwa kita tidak memiliki kesiapan yang cukup kalau kita kembali ke rumah. Kalau kita sedang pergi kemana-mana, kalau mau pulang ke rumah itu kan kita biasanya menyiapkan sesuatu untuk kita bawa pulang. Sama halnya, apa yang akan kita bawa ketika kita kembali ke rumah yang abadi itu, maksud ke rumah yang kekal nanti. Tentunya adalah kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita praktekkan, perjuangan-perjuangan yang kita menangkan dalam ya, iman dan sebagainya. Sehingga pada saat kematian pun sebetulnya kita tidak meninggalkan rumah. Kita justru pulang ke rumah. Nah, bagi Tuhan, bagi Allah, pahlawan-pahlawan iman yang paling besar itu ternyata bukan orang-orang yang mencapai kemakmuran. Bukan mereka yang mencapai keberhasilan dan kuasa dalam kehidupan ini. Melainkan orang-orang yang memperlakukan hidupnya sebagai sebuah ujian, memperlakukan hidup sebagai sebuah kepercayaan, dan memperlakukan hidup sebagai sebuah penugasan sementara dari Allah. Jadi Tuhan memuliakan kita itu seperti peringatan Santo Paulus tadi. Bukan ketika kita meraih mahkota-mahkota yang sementara itu. Tetapi kalau kita menjalani hidup ini sebagai sebuah ujian, sebagai pencobaan yang semakin kita dicobai harus semakin dekat kita memohon pertolongan Tuhan. Melihat hidup ini sebagai sebuah kepercayaan bahwa apa yang kita lakukan, bahkan seberapa berhasil pun yang kita kerjakan, semuanya itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Jadi secara rohani kita selalu diajak untuk melihat kalau ada hal-hal baik yang bisa kita buat, kebaikan itu bukan dari diri kita, tapi karena kita mengambil bagian dalam kebaikan Allah. Sehingga makin rohani seseorang itu biasanya dia makin menemukan tidak ada alasan yang dia jadikan pedoman untuk dia bermegah diri, untuk dia berbangga. Karena semua yang dia punya itu sebetulnya hanya kepercayaan yang sementara dari Tuhan. Demikian. Mengapa? Karena tanah air kita adalah surga, bukan di bumi ini. Kita hidup di bumi untuk disiapkan untuk tanah air yang sesungguhnya, yaitu surga. Jadi kalau kita ditanya, di manakah tempat atau tanah kelahiranmu, kita akan memberi jawaban. Tanah kelahiran kita adalah tempat di mana kita pertama kali menjejakkan kaki di bumi. Tapi secara rohani, jawaban kita harus mulai diganti. Di mana apa yang tanah air? Tanah air kita adalah surga, bukan di bumi ini. Sekali lagi, ini bukan ajakan supaya kita segera meninggalkan bumi ini,
tetapi supaya semakin menghidupi hidup di dunia ini dengan satu cara pandang yang jauh ke depan. Bahwa hidup kita bukan hanya sebatas tembok di mana kita melihat, tetapi jauh melampaui tembok itu. Bahwa kehidupan kita jauh lebih luas, jauh lebih panjang dari sekedar durasi yang sementara dan singkat ketika kita ada di bumi ini. Saya mau mengakhiri refleksi ini dengan sebuah cuplikan sederhana yang sekiranya membantu kita untuk bermenung. Iya, ini satu gambaran bahwa dalam kesementaraan hidup kita disertakan tugas salah satunya adalah untuk memikul salib. Salib kita ada dalam banyak bentuk. Pada akhirnya, ketika kita berusaha untuk menghindari salib, berusaha untuk mengurangi beban dari salib itu, pada akhirnya tadi satu jembatan penyeberangan itu ternyata dibutuhkan salib yang kita pikul itu untuk dipakai. Semacam menggambarkan satu peralihan dari hidup saat ini kepada hidup nanti, hidup yang akan datang itu. Kita lihat pada akhirnya apa? Tuhan, mungkin kalau kita mengimajinasikan, kita mengharapkan supaya apa? Kenapa Tuhan tidak angkat saja kita dengan tangannya supaya langsung ke seberang? Tidak harus dibutuhkan jembatan penyeberangan yang kita sendiri siapkan. Pada akhirnya Tuhan justru memberi lagi salib yang baru untuk kita. Karena apa? Seorang yang terbukti setia adalah seorang yang juga mau berkorban karena cintanya akan orang yang dia kasih. Sama halnya Tuhan ketika dia mampu untuk menderita bahkan hingga wafat di salib. Kita mungkin bertanya, apa kekuatan yang Tuhan miliki ketika dia rela menanggung salib dan sebagainya mau berkorban untuk kita? Jawabannya satu, karena dia mencintai kita. Maka dengan hidup kita pun, ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, itulah bagian cara kita untuk memperlakukan kesementaraan hidup kita sebagai sebuah kepercayaan, sebagai sebuah ujian, dan sebagai sebuah penugasan sementara dari Tuhan. Akhirnya, saya menitipkan sebuah oleh-oleh untuk refleksi pribadi. Boleh sebelum naik tempat tidur, atau kapanpun Bapak Ibu boleh memakai tayangan ini untuk pendalaman pribadi. Yang pertama, saya biasanya selalu memberikan PR sebagai tanggapan pendalaman.
Pengalaman manakah yang membantu saya untuk melihat bahwa hidup ini adalah penugasan sementara dari Tuhan? Pengalaman mana yang membantu saya untuk melihat bahwa hidup saya ini sebuah penugasan sementara dari Tuhan? Atau sama sekali tidak ada pengalaman yang menyadarkan kita akan hal ini? Kalau belum, malam ini kesempatan yang baik. Dan yang berikut, bagaimana saya memperlakukan tugas, karya, dan pelayanan yang saat ini dipercayakan kepada. Bagaimana? Apakah melihat itu sebagai satu pencapaian pribadi, sebagai satu cara untuk meraih status sosial, ataukah justru itu adalah cara kita mengambil bagian dalam kesementaraan hidup itu sebagai kepercayaan yang kita terima dari Tuhan? Ini dua pertanyaan reflektif yang menjadi bekal bagi kita. Dengan demikian saya mengakhiri refleksi saya tentang hidup sebagai sebuah penugasan sementara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Eki atas pengajaran yang sangat indah dan sangat mendalam pada malam hari ini. Izinkan saya merangkum sedikit, Pastor, atas pengajaran Pastor Eki tadi. Kita semua disadarkan bahwa hidup ini sifatnya adalah sementara. Kehidupan itu berjalan cepat, seperti sehela nafas, seperti kabut yang cepat berlalu. Kita ditugaskan di dunia ini untuk menjalankan hidup itu sebagai ujian, kepercayaan, dan penugasan sementara. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bersukacita memikul salib kita masing-masing, karena kita adalah sahabat-sahabat Allah.